Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk menghadiri acara agenda rutin kita, yaitu Taisya sore. Sesuai dengan jadwal kita, materi Taisya sore akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Novi Andi. Kepada Bapak Muhammad Novi Andi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Pengagama Wonosari, yang terhormat Bapak dan Ibu Hakim Pengagama Wonosari, yang terhormat seluruh rekan-rekan pegawai negeri maupun tenaga honorer maupun CS Pengadilan Agama Wonosari. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali karunia sehingga kita dapat duduk di majelis ini dalam rangka menimba ilmu. Yang kedua, berselawat kepada guru besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini kita akan membahas tentang tema yaitu menuntut ilmu. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Menuntut ilmu. Jadi kalau ibarat pantun itu makan pempek dari Mbak Puji, pempek dimakan oleh Bu Dedaru. Petang ini kita mengaji agar bertambah ilmu. Itu kata pantunnya. Jadi ilmu ini sangat penting. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Kata Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi diangkat derajat. Nah, ilmu ini sangat penting. Kalau kita ingin dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, harus dengan ilmu. Kata Nabi, wa man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus memperoleh ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus memperoleh ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dia harus memperoleh ilmu, harus ada ilmunya. Nah, ilmunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu,
ilmu ini sangat penting ya. Bahkan kalau seseorang itu menuntut ilmu itu termasuk kategori jihad. Kategori jihad. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk dalam keadaan fi sabilillah, jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumah. Seandainya keluar dari rumah ke sini, ini kan untuk ilmu, pulang lagi Allah menakdirkan dicabut nyawanya, maka itu termasuk dalam kategori mati syahid. Kenapa? Karena dalam rangka menuntut ilmu. Nah, jadi jangan bosan-bosan ya menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu itu ada beberapa syarat agar kita mempelajari ilmu. Yang pertama itu kalau kata ulama itu zakaun, yaitu dia tuh normal, tidak cacat mental. Dulu saya pernah lihat di YouTube itu siaran TVRI, anak-anak itu bertanya kepada Pak Harto. Udah lama itu, yang Mawar belum lahir kan, seperti ini kan. Kemudian Pak Harto bertanya kepada anak-anak tuh, kalian cita-citanya jadi apa? Ada salah satu anak mengatakan ingin jadi presiden. Soeharto tersenyum, katanya kalau ingin jadi presiden itu tentu bisa, tapi asal jangan cacat mental. Artinya kalau nggak cacat mental, insya Allah berfungsi dengan baik otaknya itu bisa. Nah, itu syarat utama untuk menuntut ilmu. Yang kedua apa? Hirsun, yaitu ketertarikan yang kuat. Nah, orang itu kalau tertarik dengan sesuatu dan ketertarikan itu kuat, baru dia tuh berkeinginan untuk mengambil itu atau untuk menjemput itu. Contoh, ini umpamanya contoh aja nih, misal nih, ini tidak fakta nih. Contohnya ada seorang perempuan namanya Atiki menyukai seorang pria namanya Mariana. Ada ya Mariana ya? Mariono ya? Nggak ada di sini kan? Nah, kalau si perempuan ini tertarik dengan si laki-laki ini, baru dia mempunyai keinginan kuat bagaimana untuk caranya mendapatkan si pria. Kalau nggak ada ketertarikan, nggak mungkin dia akan ada usaha. Nah, itu contohnya ya. Contohnya. Nah, setelah itu baru yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Nah, kalau sudah tertarik dia sungguh-sungguh lagi, apapun dilakukan. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Nah, kalau sudah tertarik apapun dilakukan. Kata Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Kalau kata peribahasa Arab tuh manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Itu diambil dari ayat tadi. Nah, jadi kalau menuntut ilmu tuh harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh, serius. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ini nggak usah panjang-panjang kita ya. Tadi saya sebelum maju di sini sudah diperingatkan oleh MC Mariono, Pak, jangan panjang-panjang, yang singkat padat. Iya kan Mariono? Tadi diingatkan saya, jadi nggak panjang-panjang. Singkat padat kata Mariono. Kalau yang tadi Mariana contoh nggak ada di kantor, kalau yang ini Mariono MC-nya. Kemudian selanjutnya watuluz zamani, waktunya panjang. Menuntut ilmu tuh nggak ada waktunya sebentar. Kapan batasnya? Batasnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi gitu.
Kata Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nah, jadi menuntut ilmu itu bukan hanya dari PAUD ya sekarang ya, playgroup, kemudian TK, setelah itu SD, oh PAUD ya, ya itulah. Setelah itu SMP, SMA, S1, S2, S3. Enggak sampai S3, tapi sampai liang lahat. Kalau udah sampai liang lahat dia baru berhenti untuk ilmu. Kalau belum sampai, tuntut ilmu terus. Nah, memang seperti itu. Kok nggak capek-capek Pak? Memang seperti itu karena syaratnya memang seperti itu, perintahnya memang seperti itu dan itu hadis. Nah. Kemudian yang terakhir nih, karena dari kata yang pendamannya ini langsung yang terakhir. Wasuh batul ustaz, menghormati guru. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini ridho dijadikan budak bagi siapa saja yang mengajari saya satu huruf. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi guru itu dibagi dua, ada guru formal yang kita temui dulu waktu sekolah itu dihormati. Jangan sampai nanti ketemu di jalan, ketemu bu guru atau pak guru, ustadz dan ustazah nggak disapa gitu kan. Udah jadi pejabat sekarang, udah jadi apa? Yang tukang cairin duit. Tukang cairin duit kan. Nggak ketemu guru nggak disapa. Tuh ojo ya, ojo mono. Jadi harus disapa. Nah, kemudian guru non formal tadi artinya bukan dari sekolah. Seperti maunya ustadz atau siapapun senior kita, umpamanya Pak Husin, Bu Sri yang suka kasih ilmu itu harus dihormati. Ini bukan kata Nofriandi, tapi memang itu aturannya dalam agama. Nah, kalau saya ini termasuk salut terhadap budaya masyarakat Jawa, khususnya di kalangan Nahdien, itu kalau ketemu kiai itu dicium tangannya bolak-balik itu kan. Bolak-balik gitu kan, nggak ketemu saya kalau di Riau itu. Ini buktinya cinta terhadap guru tuh luar biasa. Dulu ayah saya tuh berpesan, saya dulu kebetulan dari SMP sudah merantau dulu. SMP sekolah di Jakarta, kata ayah saya, kalau guru suruh nyuci baju pribadinya cuci, kata ayah saya kan. Nah, cuci. Nah, jadi pesan ayah saya gitu. Terus saya habis ngajar saya bilang, Pak buka baju ya. Kenapa? Kata saya suruh cuci. Ketawa guru saya. jadi itu. Nah kemudian kalau kita itu berilmu, dia kalau orang berilmu tuh nggak merasa pintar dia. Kalau merasa pintar berarti belum berilmu. Karena orang berilmu tuh merasa kurang terus. Nah, itu tidak boleh menggurui. Kalau pepatah itu kan ambillah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk gitu kan. Jadi ilmu padi. Nah, seperti itu orang berilmu tuh. Kalau semakin berisi semakin congkak, semakin membusungkan dada, berarti tandanya belum berilmu. Nah, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Ini berhubung sebentar lagi ini sebentar udah masuk belum Sa'ban kita ya. Nah, sebentar lagi Ramadan. Nah, Ramadan itu dipersiapkan. Jadi Ramadan itu adalah bulan dari segala bulan dipersiapkan. Salah satunya apa? Ilmunya. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat, ilmu tentang membaca Al-Quran. Semuanya dipersiapkan. Jangan masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak punya ilmu atau ilmu sedikit. Nah, alhamdulillah di sini banyak ustadz-ustadz kita. Ada Sohibul Masjid takmir kita Al-Mukarram Ustadz Hermanto. Nah, tanya sama beliau. Nah, ini gimana Ustadz? Ya, tanya gitu kan. Kemarin ada Fenin katanya mau belajar Arab gundul ya sama Pak Hermanto ya. Iya, laksanakan itu. Jadi
Belajar jangan jenuh sampai liang lahat. Demikian dari saya, kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri. Kalau lebihnya itu semata-mata dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Novi Andi atas tausiah yang telah diberikan. Semoga tausiah sore hari ini menambah pengetahuan kita semua dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Untuk sedikit informasi, infak yang terkumpul sebesar, untuk infaknya 260.000. Alhamdulillah. Demikian tausiah sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Mbak Mia pergi ke pasar membeli ikan. Kalau ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Mbak Lia healing pergi ke Kalimantan. Kalau ada yang sayang sama saya, tolong diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من